Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Suwanto Al-Jafi. Ya, masih membahas seputaran dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas dengan pertanyaan teman saya yang menanyakan, apakah asam lambung dapat menyebabkan penyakit komplikasi? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, ya teman-teman, perlu saya disclaimer bahwa saya bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang terapis, bukan juga seorang paranormal ya. Saya hanya orang biasa yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung ya kurang lebih hampir 5 tahunan, dan alhamdulillah bisa sembuh ya tanpa obat, tanpa herbal. Dan sembuhnya itu ya dengan menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Jadi sembuhnya bukan karena obat ya teman-teman, walaupun dulu pernah juga ya mengkonsumsi obat-obatan herbal ya, baik dari dokter maupun dari terapis, maupun beli ya dari iklan-iklan yang muncul baik di Facebook maupun di Shopee maupun di marketplace yang lain, termasuk di TikTok juga pernah beli. Nah, teman-teman semuanya, orang yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya, itu rasanya menderita yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak menderita ya teman-teman ya? Rasa sakitnya ya nyata ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya teman-teman semuanya. Jadi saya itu dulu ya mengalami hal yang sama teman-teman ya. Ya kepala pusing, ya kepala keliengan, migrain, kepala seperti diputar-putar ya. Kemudian telinga berdenging, mata buram ya, kemudian sakit gigi, kemudian gusi bengkak ya, sampai ini pipi ini mencong ya teman-teman ya. Betul ya, saya pernah mencong ya, mulutnya karena saking besarnya. Bengkak gigi, kemudian tegang leher, kemudian sakit di dada tembus sampai ke belakang, sesak nafas ya, sakit di persendian, sakit di perut ya, baik itu perut yang di ulu hati, perut yang di bawah, di samping, di bawah rusuk. Dan yang paling unik ya teman-teman ya, ada sakit yang berpindah-pindah ya teman-teman. Yang sepengalaman saya ya, mungkin kalau orang orang yang berpikirannya dulu waktu saya masih parah-parahnya itu, berpikirnya saya itu disanet ya teman-teman ya. Kenapa berpikir seperti itu kan? Karena pindah-pindah teman-teman ya. Dari ketika sakit di dada ini hilang ya, pindah di kaki misalnya, kakinya sakit banget sampai buat jalan susah. Kemudian ketika sakit di kaki hilang, pindah di punggung, punggungnya seperti menggendong sesuatu yang berat ya, mungkin kalau paranormal yang bilang kayak gendong jin lah ya. Kemudian ketika punggung hilang ya, di tangannya kaku, nggak bisa bergerak. Dan pernah saya mengalami di bagian-bagian, contohnya seperti sini ya, ini keras ya teman-teman, keras. Jadi betul-betul keras kayak batu ya, keras. Dan kalau disentuh sakit, itu juga saya pernah mengalaminya. Kemudian keluar merah ya, merah-merah ya, merah tanpa sebab apa-apa, kemudian muncul merah. Dan merahnya itu kemudian menjadi kekuning-kuningan, itu kuning kehitam-hitaman ya, itu di tempat-tempat tertentu ya, tidak seluruh tapi sering itu muncul seperti itu. Dan masih banyak sekali ya sensasi-sensasi yang lainnya ya. Yang paling serem ya, paling menakutkan itu adalah nafas ini sesak seperti mau berhenti ya. Nah, pasti itu yang menyebabkan teman-teman itu takut, apakah ini tanda-tanda kematian saya, apakah ini hari terakhir saya. Karena
betul-betul nafas itu kayak mau berhenti ya teman-teman ya. Menderita banget pokoknya ya. Pokoknya kalau diingat-ingat itu, walah pokoknya penyakit yang paling menderita sepengalaman saya ya, ya ini asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya, yang diganggu tidak hanya pikiran penyakit perut dan badan saja, mentalnya juga ikut dihajar ya teman-teman. Jadi fisik dihajar, mental dihajar, pokoknya subhanallah lah ya teman-teman. Dan itu menjadikan jujur ya, menjadikan saya itu pribadi yang lebih baik dari dulu ya. Saya tidak membandingkan dengan orang lain, tapi antara diri saya yang dulu dengan diri saya yang sekarang itu lebih baik sekarang, yaitu hikmah dari mendapat penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Karena mau tidak mau ya, kesembuhannya teman-teman itu ya harus memperbaiki diri ya. Baik itu pola makannya, baik itu pola pikirnya, baik itu pola hidupnya ya. Pikirannya yang harus yang positif-positif, karena apa? Ketika memikir yang negatif, nanti pusing lagi, tegang leher lagi, sesak nafas lagi, asam lambung naik lagi. Ketika marah ya, dada ini sakit, kayak nafas mau berhenti, sesak nafas ya, nafasnya nggak sampai itu ya. Sehingga ya tidak bisa marah, bukannya tidak bisa. Kalau marah langsung sensasinya muncul, kalau emosi sensasinya muncul, kalau sakit hati emosinya muncul, sesak nafasnya muncul, sensasinya kambuh. Sehingga mau tidak mau ya kita itu harus menjadi orang yang baik, berpikir positif, berperasaan yang positif. Apapun yang negatif-negatif itu tidak kita anggap ada ya teman-teman ya. Ketika ada orang misalnya ya julid kepada kita, ya istilah orang itu toksik mungkin ya. Nah ini ya kita biarkan aja, kita maafkan, kita biarkan, dan nggak usah kita respon apapun. Nanti kita akan terbiasa dengan hal-hal tersebut, sehingga ya hal itu tidak akan mengganggu teman-teman ya. Orang berbicara apa buruk tentang kita nggak akan terpengaruh dan seterusnya. Nah mohon maaf teman-teman, akhirnya saya terlanjur cerita yang panjang ya teman. Tapi jadi buat motivasi teman-teman aja ya, bahwa penyakit ini bisa sembuh ya teman-teman. Jadi nggak usah patah semangat ya, tetap terus semangat untuk berjuang. Nah, kenapa saya akan membahas dengan apakah asam lambung itu bisa apakah bisa membuat penyakit komplikasi ya. Kenapa saya membahas ini? Karena kemarin saya telepon dengan teman saya, ya teman SMA saya, telepon. Kebetulan saya mau pesen beras, beliaunya seorang juragan beras, ya saya pesen beras lah. Waktu telepon saya tanya kenapa beras saya nggak diantar-antar, ternyata yang bersangkutan itu sakit lambung ya teman-teman. Katanya sudah 2 hari tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena sakit perutnya yang luar biasa. Nah kemudian ngobrol-ngobrol kemana-mana, dan sampai kemudian dia tanya bro, apakah sakit lambung itu bisa menyebabkan komplikasi? Nah sebenarnya saya tanya balik, loh kenapa tanya begitu? Nah teman saya katanya belum lama ini meninggal gara-gara asam lambung. Nah saya tanya kok bisa? Ya karena dia kena komplikasi. Kemudian saya tanya, dia sering minum obat tidak? Iya dia sering minum obat. Nah ya mungkin teman-teman yang mungkin ya yang menyebabkan komplikasinya mungkin kan bukan asam lambungnya, tapi hal lainnya ya teman-teman ya. Karena sepengalaman saya itu hampir 5 tahun terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis ya. Itu pernah di mana fase ya sering mengkonsumsi obat, pernah di mana fase sering meminum herbal ya, pernah di mana fase sering berkunjung ke dokter, sering berkunjung ke rumah sakit, sering berkunjung ke paranormal. Pokoknya semua ikhtiar-ikhtiar pengobatan itu sudah saya lakukan, dan itu jangka waktunya lama sekali ya, tidak sebulan 2 bulan ya, lama. Nah dalam fase saya dulu ya teman-teman, dulu waktu saya masih sering ke minum obat lah ya, minum obat lambung terutama ya, lambung itu ya,
Seketika sesaat mungkin saya lambungnya agak normal ya, normal, makannya normal begitu ya. Tapi waktu itu saya memang apa namanya belum menjaga apa makan yang sehat. Saya makannya ya sama seperti dengan keluarga saya ya. Misal keluarga saya masak apa namanya ikan ya saya makan ikan. Ketika keluarga saya masak sayur ya saya makan sayur. Pokoknya makanan saya itu belum saya bedakan dengan yang ada di keluarga. Nah, setelah beberapa bulan ya, misalkan saya kalau periksa kan biasanya obat dalam itu untuk 1 minggu ya teman-teman ya. Periksa ke dokter, kasih obat 1 minggu dan saya mengonsumsinya ya sesuai dengan arahan dokter. Ada yang 1 jam sebelum makan, ada yang 2 jam setelah makan, ada pada waktu makan juga diminum. Itu pokoknya prosedur yang saya konsumsi itu betul-betul ketat ya, ketat seperti yang disarankan oleh dokter. Nah, kemudian setelah 1 minggu obat habis, kambuh lagi, periksa lagi, minum obat lagi, terus seperti itu ya. Kemudian sampai di mana ketika setelah periksa, ya kemudian dikasih obat, periksa berikutnya itu teman-teman ya, itu nanti obatnya itu kayak nggak ada reaksinya ya, jadi kayak apa namanya minum obat tapi rasa sakitnya itu masih ada. Nah, kemudian periksa lagi juga semakin kayak apa namanya kayak obat itu semakin nggak mempan begitu ya. Jadi semakin sering periksa itu obatnya semakin nggak mempan sampai di fase di mana fase saya itu minum obat justru malah sakit. Saya pernah ya teman-teman minum obat justru malah sakitnya. Nah, kemudian karena sakit badan semua nggak nyaman ya teman, saya akhirnya beli itu teman-teman ya alat cek darah ya, cek kolesterol, cek gula, cek asam urat ya teman-teman ya, termasuk beli tensimeter ya. Itu ketika saya cek teman-teman ya, setelah sering rutin minum obat lambung ya, yang dari dokter kemudian juga yang herbal itu sering ya. Nah itu saya cek itu ya teman ya, asam urat saya itu sampai 12 teman-teman ya, asam urat sampai 12. Kemudian kolesterol teman ya sampai 225. Kemudian gula itu sampai 140 ya teman. Gula itu gula sewaktu ya, gula sewaktu itu ya berarti saya sewaktu itu mengukur gula darah. Kemudian tensi teman-teman ya, saya itu pernah di angka 145 per 100 ya, kalau enggak 195 gitu, di angka 100-an lah, 145 sampai itu mungkin masuk di prehipertensi, kemudian saya masuk prediabetes juga ya. Kalau asam urat itu sudah kelewat ya, karena asam urat yang normal itu kan kalau laki-laki itu di bawah 7 ya itu. Nah, sehingga apa namanya ketika tubuh kita ya, darah kita itu kadar gulanya tidak stabil, kemudian asam uratnya tidak bagus, kolesterolnya juga tidak bagus. Ya kalau diterus-teruskan mungkin ya kalau saya meneruskan minum obat terus ya mungkin saya khawatir ya teman-teman, saya khawatir ini kalau saya biarkan minum obat seperti ini terus ya mungkin saya justru akan semakin memburuk. Itu dalam pikiran saya. Karena saya itu waktu itu sudah divonis dokter kena hipertensi dan harus minum amlodipin ya setiap hari itu. Saya harus minum amlodipin setiap hari. Waktu itu juga sudah saya lakukan ya teman-teman. Tapi saya berpikir kalau saya seperti ini terus, apakah ginjal saya kuat, apakah pankreas saya kuat, apakah jantung saya kuat. Sehingga saya nekat ya teman-teman, saya nekat berhenti minum obat apapun, minum herbal apapun ya, karena ingin mencoba metode lain untuk menyembuhkan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yaitu dengan menerapkan pola makan yang sehat, menerapkan pola hidup yang sehat, dan menerapkan pola pikir yang sehat. Jadi betul-betul ya, makanan saya ya selama hampir 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan itu saya makannya hanya rebusan-rebusan teman-teman ya. Ya saya makan itu hanya labu siam, saya rebus semua itu ya, wortel, tahu, kemudian telur ayam kampung. Udah teman-teman ya, saya hanya makan itu saja teman-teman ya. Saya kasih garam ya.
pokoknya walaupun saya tensi tinggi ya tetap saya kasih garam, padahal kalau menurut kedokteran nggak boleh ya teman-teman, tetap saya kasih garam teman-teman, karena tubuh kita itu butuh garam ya. Nah, garamnya itu saya pakainya garam krosok ya, bukan garam yang halus, bukan garam krosok, itu garam yang masih diproses sekali proses saja itu. Nah itu makanan yang saya makan. Kemudian pikiran saya teman-teman ya, pikiran saya itu hanya untuk ya sehari-hari hanya memikirkan saat ini ya, saat ini saya harus berbuat baik apa ya, saat ini saya harus apa, beribadah yang bisa saya lakukan apa. Misalkan saya hanya bisa mengaji, saya hanya mengaji saja ya. Dulu itu saya sering ya mengaji ya, sering apa, baca-baca buku ya, buku sejarah Nabi. Pokoknya saya gunakan waktu saya itu karena kebetulan ya, saya kalau berangkat kerja itu kambuh, akhirnya sering di rumah ya, sering tidak bekerja ya teman-teman, sering tidak bekerja. Ya hampir tidak bekerja ya. Nah, sehingga waktu saya itu habisnya di rumah membaca-baca. Nah, kemudian kalau di pagi hari teman-teman ya, saya itu jalan kaki teman-teman. Jalan kaki itu sekitar 1 jam ya. Kemudian habis isya saya tiduran, langsung tidur, bukan tidur ya, langsung tidur. Bangunnya itu paling jam 2, jam 3 ya. Itu juga nanti saya gunakan sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir ya teman-teman ya. Nah, sampai di mana saya itu fase nyaman dengan kondisi tersebut, sehingga saya itu kayak nyaman sakit teman-teman ya. Karena apa? Yang dulu saya itu orangnya apa namanya, sholat itu kadang-kadang sering mepet waktu. Berikutnya misalkan sholat asar kadang-kadang 5:30 ya, subuh kadang-kadang 5:30, sehingga itu membuat saya kurang baik. Nah pokoknya saya itu pernah merasakan ya, ternyata sakit itu hikmahnya luar biasa, nikmatnya luar biasa ya. Bukan nikmat, sakitnya bukan nikmat karena merubah diri kita jadi pribadi yang amburadul ya teman-teman ya, menjadi pribadi yang taat. Nah itu pengalaman saya. Nah adapun soal asam lambung apakah dapat menyebabkan komplikasi atau tidak, mungkin teman-teman bisa apa namanya, bisa menyimpulkan sendiri ya, karena saya bukan dokter ya, jadi saya tidak berani menjawab apakah asam lambung itu bisa menyebabkan komplikasi. Tapi ya dari pengalaman saya, pengalaman teman saya, ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Walaupun misalkan teman-teman apa, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, apa namanya, kemudian kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi ya, ketika teman-teman ya menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup, itu nanti bisa turun sendiri tanpa obat teman-teman. Itu pengalaman saya, tanpa obat ya. Jadi nanti gula darah kita itu akan normal, kemudian asam urat itu akan normal kembali, kemudian apa namanya, kolesterol juga akan normal, tensi darah juga akan normal teman-teman ya, termasuk detak jantung ya teman-teman ya. Saya juga mengalami keluhan soal detak jantung ya, karena detak jantung mudah naik ya. Mudah naik, kan saya juga pakai oximeter juga ya. Jadi apa namanya, semua cek darah, cek apa namanya, cek tensi, cek oksigen itu ya, saya kebetulan karena takut mungkin ya, beli saya pakai ya. Dan biasanya orang yang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis biasanya ya juga punya itu di rumah biasanya. Itu pengalaman saya sih, biasanya punya. Karena ya memang serba takut ya teman-teman ya, orang kena gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu ketika mendengar suara burung hantu takut, mendengar apa namanya, orang berita kematian itu takut ya. Itu. Nah, sehingga teman-teman itu memang untuk saat ini yang masih parah ya, itu ya hindarilah berita-berita yang negatif. Hindari apa namanya, mata ini digunakan untuk melihat melihat sesuatu yang negatif. Contohnya apa? Kayak berita kematian, berita kecelakaan, berita negatif, pokoknya negatif, walaupun itu sekedar lewat HP ya. Walaupun sekedar lewat HP itu teman-teman hindari ya. Karena itu nanti akan mengganggu mental teman-teman ya. Karena mental kita itu masih lemah ya teman-teman, sehingga mudah terbawa suasana ya, mudah nangis ya, mudah bersedih, mudah tersinggung. Hati kita itu betul-betul sensitif ya teman-teman ya.
Itu sepengalaman saya. Tapi saya dulu ya saking sensitifnya hati ya teman, saya nggak tahu apakah teman-teman juga mengalami hal yang serupa ya. Karena ini ya, asam lambung ini ya, saya itu pernah ya ketika bertemu dengan orang ya, itu di raut wajahnya itu kayak orang tersebut memunculkan orang ini mau ngapain, orang ini mau apa, itu kayak bisa membaca ya, kayak bisa membaca isi hati orang lain. Itu dulu pengalaman saya. Tapi ya itu mungkin karena halusinasi juga ya, nggak tahu juga ya teman-teman. Tapi itu teman-teman jangan dipikirkan ya. Ya masa bodoh aja, latihan, nggak usah mikir apapun ya, fokus menjalankan pola makan yang sehat, menjaga pola hidup yang sehat, dan menjaga pola pikir yang sehat. Dan yang terutama teman ya, yang penting ya teman ya, jalan kaki setiap hari minimal 1 jam teman-teman ya. Kemudian minumnya jangan ketinggalan. Nah, untuk mengetahui kita itu kurang minum atau kurang gerak, itu pengalaman saya teman-teman ya, itu mudah teman-teman ya. Pengalaman saya ini ya, kalau tubuh kita itu dingin, itu kita kurang gerak. Kalau tubuh kita itu panas ya, berarti kita kurang minum putih. Udah itu ya, ukuran tubuh kita itu mudah ya. Pokoknya kalau teman tangan dingin, kaki dingin, udah pasti teman-teman kurang bergerak. Kalau misalkan kok muka panas ya, ada panas di bagian mana, berarti teman-teman kurang minum. Sehingga teman-teman rasa dingin di badan, rasa panas di badan itu jadikanlah alat ukur ya teman-teman, atau alarm teman-teman. Oh, saya kurang minum. Oh, saya kurang bergerak. Tuh. Nah, saya doakan buat teman-teman semuanya yang belum sembuh ya. Saya doakan teman-teman ya, mudah-mudahan segera sembuh. Diberi kepahaman ya teman-teman ya, untuk melaksanakan, menjalankan metode kesembuhan dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis yang tanpa obat, tanpa herbal. Sembuhnya alami hanya dengan menjaga pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat, pola hidup yang sehat. Nah, saya minta doanya teman-teman semuanya, supaya saya, keluarga saya juga diberikan kesehatan, keberkahan teman-teman ya, agar saya selalu bisa kembali ya, setelah lama tidak share video, bisa selalu berbagi video kepada teman-teman terkait dengan pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.